Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Sudiana, salah satu mahasiswa PTG Najab tahun 2021 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, akan melaksanakan video pembelajaran, akan membuat sebuah video pembelajaran materi fikih di kelas 9 MTS Riyadul Muftihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Terlebih dahulu Pak absen yang tidak hadir sekarang siapa? Siapa? Saskia. Kemana Saskia? Izin terus. Nurlina kemana? Izin terus. Ini kemana ini? Tidak ada tanpa keterangan. Tidak ada sekian orang, ada yang tidak hadir. Dan mudah-mudahan yang hadir ini bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Ya, tuh. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dipersilakan. Sebelum belajar adalah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas dulu materi yang minggu kemarin. Minggu kemarin itu kita membahas tentang materi tentang apa saja. Yang pertama adalah tentang pengertian dari kemudian yang kedua macam-macam Masih ada yang tahu pengertian khiyar kemarin apa? Pengertian khiyar kemarin? Pengertian khiyar? Bukan. Yang pengertian khiyar itu? Memilih. Lebih lengkapnya pengertian khiyar kemarin apa? Hak dari seorang penjual dan pembeli untuk memilih barang yang akan dibeli. Kemudian macam-macam khiyar ada apa saja kemarin itu? Yang pertama ada khiyar majlis. Yang majelis itu yang masih berada di tempat jual beli. Kemudian yang kedua khiyar IB. Apa ya IB kemarin? Khiyar yang barangnya itu ada cacat sehingga si pembeli itu berhak mengembalikan. Dibaca kembali materi yang kemarin sehingga ketika ditanyakan itu tidak lupa nih. Tuh. Baik, untuk sekarang lihat. Terlebih dahulu kita beritahukan dulu kompetensi yang akan kita capai untuk sekarang. Terlihat sebelah sana. Ini lihat kompetensi dasarnya
masih kompetensi dasar yang kemarin ini menghayati ketentuan jual beli. Jadi babnya itu masih bab jual beli, masih bab jual beli, masih bab ikhtiar dan masih bab kirot. Kemudian untuk kompetensi dasarnya menganalisis ketentuan jual beli, ikhtiar dan kirot. Kemudian menyajikan tata cara pelaksanaan jual beli, ikhtiar dan kirot. Ini untuk kompetensi dasar. Kemudian selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensinya ya. Yang pertama ya menjelaskan pengertian dari kirot. Itu materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang kedua memerinci macam-macam kirot. Yang ketiga menyimpulkan manfaat dari kirot. Ya, itu untuk indikator pencapaian kompetensinya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran ya, yang pertama setelah berdiskusi dan menggali informasi peserta didik menjelaskan pengertian kirot dengan benar. Jadi yang pertama adalah menjelaskan pengertian dari kirot. Ya, nanti yang kedua, jadi setelah berdiskusi dan menggali informasi peserta didik dapat memperinci macam-macam kirot dengan benar. Yang pertama pengertian kirot, yang kedua macam-macam kirotnya. Yang ketiga setelah berdiskusi dan menggali informasi peserta didik dapat menyimpulkan manfaat kirot dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya lihat gambar ini, lihat. Nah, lihat di depan ada dua gambar. Itu yang pertama adalah gambar orang yang sedang apa? Berjabat tangan. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua, orang yang sedang sama berjabat tangan tapi lebih kepada proses transaksinya. Baik, ketika kalian melihat gambar ini, coba apakah kalian ada pertanyaan atau ada hal yang tidak mengerti dari gambar tersebut? Silakan, siapa? Jom. Ketika melihat gambar ini, apa yang terbersit di benak kalian apa? Kira-kira? Apa? Di sini kita belajar untuk untuk belajar berani berbicara ya. Untuk belajar berani berbicara. Silakan. Ada hal yang tidak dipahami, silakan. Silakan. Baik, yang pertama di sana di dalam gambar itu ada kalimat mudharabah ya. Apa yang dimaksud dengan mudharabah? Baik, bagus ya. Yang kedua, silakan. Yang lain. Dari melihat gambar ini, bisa dari arti, bisa dari maksud, bebas. Siapa lagi? Yang pertama tadi apa yang dimaksud dengan mudharabah? Nah, ini mungkin bahasanya bahasa yang baru kita dengar mungkin saja. Nah, ada lagi silakan yang lain tentang gambar ini. Silakan menanggapi gambar apa kira-kira yang ada di dalam gambar ini. Apa lagi? Ketika melihat gambar apa lagi yang kalian lihat? Apa? Apa kira-kira? Ketika melihat gambar apa lagi? Ya? Apa? Apa yang di gambar yang mana? Gambar yang satu. Baik. Nah, itu ya. Ini tentang gambar-gambar ini. Ya, jadi mungkin kalian belum terbiasa ya dengan model pembelajaran seperti ini. Ya, sehingga masih terlihat aneh gitu ya, tatkala baik. Selanjutnya lihat. Dengarkan, Bapak akan memberikan pengantar tentang kirot ini ya, sekilas gambaran tentang kirot.
Qirat merupakan pemberian seseorang ini berupa harta kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha, ya, sehingga keuntungan yang nanti didapatkan itu harus disepakati sesuai dengan kesepakatan. Ya, jadi kalian bisa menangkap di sini pengertian dari qirat adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain. Berarti di sini ada dua orang di sini. Yang pertama adalah orang yang mempunyai harta, kemudian yang kedua orang yang tidak mempunyai harta akan tetapi punya kemampuan. Nah, ini ya, ini hubungan antara qirat. Berarti ada dua orang di sini ya, yang melakukan kerjasama. Secara garis besar memang qirat itu adalah mudharabah tadi yang ditanyakan oleh salah seorang teman kita tadi. Ya, jadi mudharabah itu kerjasama antara dua orang. Yang satu memiliki modal, kemudian yang satu memiliki kemampuan. Nah, yang punya modal memberikan modal kepada yang mempunyai kemampuan untuk diolah atau dipergunakan sesuai dengan kemampuannya. Itu ya, untuk macam-macam qirat, kemudian hikmah dan sebagainya nanti kita lakukan ketika berdiskusi. Itu untuk pengantar ya, supaya kalian ada gambaran. Nah, baik, untuk sekarang kita bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, silahkan berkumpul sesuai kelompoknya, mejanya dikumpulkan. Buat kelompok yang bagus, mejanya yang dua disatukan, kemudian kalian berkumpul. Ya, silahkan yang laki-laki bagi 2 saja, kemudian yang perempuan pun bagi 2. Ya, mohon ketika memindahkan mejanya jangan terlalu berisiko. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan ya, kelompok ini untuk tugasnya silahkan. Di sini ada bacaan nanti kalian baca, kemudian ikuti instruksinya masing-masing. Silakan. Kekompakan ketika berdiskusi itu menjadi bahan penilaian. Silakan dibuka. Kemudian dibaca. Sambil ditulis juga hal-hal yang memang perlu ditulis saat mencari interaksi. Memberi waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Ada hal yang tidak dipahami, silakan ditanyakan.
Ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Lima menit lagi waktunya. Ada yang belum beres. Kemudian mulai juga dipikirkan siapa yang akan nanti melakukan presentasikan hasil. Ya, nanti dipresentasikan. Yang akan mewakili dari tiap kelompok, mohon dipersiapkan bagi hasil dari diskusi. Kelompok 1 sudah beres? Sudah? Beres ya. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah beres. Kelompok 4 baik. Kita masuk ke presentasi sekarang. Sekarang kita dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 mempersiapkan siapa yang akan membacakan hasil diskusinya di depan. Nah, dipersiapkan dari kelompok 1 dulu, silakan. Siapa yang mewakili? Silakan. Mewakili dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari penganalisaan kalian tentang materi. Silakan. Siapa? Silakan. Depan dibacakan di sebelah sini. Yang lain mendengarkan, nanti silakan kalian bertanya nanti apabila ada penjelasan yang kurang paham dari hasil diskusi ini. Di depan sini, menurut saya menghadap ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pertama. Yang adalah tugasannya yang dilakukan oleh 2 orang dan 2 orang tersebut yang mendapatkan uang dan sebuah dan orang tersebut dapat tugas sebagai kesepakatan. 2 kita buat hukum dan ada modal, ada pemberi modal, harus ada pekerja atau pelaku usaha, ada yang kerjanya jelas, harus disepakati pembagian modal dibagi 2, adanya izin kubur. Syarat dewasa dan harus sama-sama rela. Modal diketahui jelas besarnya, jenis pekerjaan yang menerima modal harus diketahui oleh pemberi modal. Keuntungan besar dibicarakan saat pengadilan perjanjian, larangan melanggar perjanjian atau akad jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada yang menanggapi silakan dari kelompok lain tentang yang dipaparkan barusan. Ya, nanti untuk kelompok yang kedua, mohon suaranya agak keras ya biar terdengar oleh yang lain. Kelompok 2 lanjutkan silakan. Suaranya yang ini. Silakan. Hero yaitu suatu bentuk kerjasama antara 2 orang yang memiliki modal dan yang tidak memiliki modal namun mempunyai keahlian, dan yang mempunyai modal yang memberikan modal
pada orang yang memiliki keahlian untuk dijadikan usaha dan penghasilannya dibagi dua sesuai kesepakatan. Ketentuan kirot. Hukum melakukan kirot adalah mubah. Rukun kirot adalah adanya modal usaha, ada pemberian modal, ada pekerjaan atau pelaku usaha. Jenis pekerjaan harus jelas, pembagian keuntungan disepakati bersama, dan ada ijab kabul. Syarat kirot adalah dewasa, sehat akal, sama-sama rela, modal harus jelas besarnya. Jenis usaha penerima modal harus diketahui oleh pemberi modal. Keuntungan besar kecilnya, keuntungan kecil dibicarakan terlebih dahulu. Sarana kirot adalah melanggar perjanjian, menghambur-hamburkan modal usaha. Manfaat kirot adalah membantu sesama, mewujudkan persaudaraan antara sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suaranya? Ada yang mau menanggapi? Dari kelompok 2? Ya? Baik, kita dengarkan dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengajar dari kelompok 3. Pengajar kirot adalah pemberian modal usaha pada jenis usaha dengan harapan memperoleh keuntungan dan hasil keuntungan bagi dua dengan perjanjian yang dibutuhkan. Ketentuan kirot. Hukum dan syarat kirot. Hukum kirot terdiri dari ada modal usaha, ada pemberian modal, ada pekerjaan atau pelaku usaha, uang atau pekerjaan jelas, pembagian keuntungan sepakati bersama tidak kabul. Syarat kirot adalah dewasa, modal harus jelas, misal baiknya oleh pemiliknya, memberi modal maupun penerima modal, jenis pekerjaan usaha penerima diketahui oleh pemberi modal kepada tersebut pembagian keuntungan sebaik-baiknya dibicarakan saat menyatakan perjanjian. Larangan kirot menjalankan persaingan atau kirot menghambur-hamburkan modal usaha. Manfaat kirot membantu sesama yang seperti kegiatan dirinya mengurangi jumlah pengangguran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok yang terakhir, silakan. Yang lain mendengarkan. Kemudian kerjasama antara orang yang memiliki modal dan orang yang memiliki keahlian, dan modal tersebut dijadikan modal usaha dan keuntungannya berdua disepakati bersama. Ketentuan kirot. Kirot hukumnya adalah mubah, bahkan dianjurkan dalam agama Islam karena pada kirot ada hasil tolong menolong. Hukum kirot adalah ada modal usaha, ada pemberi modal, dan ada pelaku usaha, ada jenis pekerjaan, ada pembagian keuntungan, dan ada ijab kabul. Syarat kirot adalah dewasa, sehat akal, sama-sama rela. Modal usaha harus diketahui jelas misalnya oleh kedua pihak. Jenis pekerjaan harus diketahui. Larangan kirot adalah melanggar akad kirot, menghambur-hambur dan modal. Manfaat kirot adalah membantu sesama, mengurangi pengangguran, meningkatkan keuangan. Ya? Baik. Perhatikan sini, dari sekian hasil yang teman kalian tadi presentasikan, kita tarik kesimpulan sekarang. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya di dalam pembahasan kirot ini, hal yang kalian tidak pahami dari materi yang barusan didiskusikan. Kira-kira ada tidak bahasa atau hal-hal yang lain yang tidak ya atau yang belum dipahami? Nanti Bapak beri kesempatan yang lain untuk yang bisa menjawab, silakan. Ya, baik, silakan. Dalil tentang kirot. Ini berarti dari hukum dalilnya ya. Yang lain dari kelompok lain ada yang ingin menjawab, silakan. Dalil tentang kirot dari kelompok yang lain.
menjawab? Silakan. Dalilnya ini yang dipakai adalah dalil hadis, ya. Silakan dari kelompok yang lain ada yang akan menjawab, silakan. Kita akan membacakan hadisnya. Ada? Dari kelompok dua, silakan. Hadis atau dalil tentang qiraat. Silakan. Baik, artinya Dan Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. nah, itu ya dalilnya. Ini diambil dari dalil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang artinya adalah Allah itu akan menolong hambanya selama orang tersebut menolong orang lain. Itu dalilnya, ya, dalil hadisnya. Yang lain ada yang masih ditanyakan, silakan. Yang belum paham tentang qiraat, ya. Batas waktu qiraat. Ada yang bisa menjawab? Yang lain silakan. Batas waktu qiraat ini. Berarti maksudnya batas waktu, maksudnya seperti apa? Ada batas waktu Berarti setelah transaksi apakah ada batas waktu atau tidak gitu? Atau seperti apa pertanyaannya? Di penjelasan ini. Kita berikan contoh misalnya, silakan. Tidak apa-apa. Contohnya supaya yang lain juga paham. Maksudnya apa? Batas waktu dalam hal apa maksudnya itu? Jika sudah berjanji, ketika sudah akan Ya. adakah batas waktu untuk selesai? Baik. Ketika sudah dilakukan transaksi, bagus ya. Ini kita belajar untuk berani bertanya meskipun memang tidak terbiasa. Ketika seseorang sudah melakukan transaksi, misalnya, nah, kemudian adakah batas waktu dibatalkan atau diteruskannya qiraat tersebut? Misalnya, ada yang bisa menjawab? Yang lain silakan. Ada yang bisa menjawab? Adakah batas waktu di dalam qiraat? Ada yang bisa menjawab? Baik, Bapak jawab ya. Di dalam qiraat itu tergantung kesepakatan antara yang memberi modal dengan yang menerima modal. Ya, kalau sekiranya di tengah perjalanan nanti ada pihak yang dirugikan, nah, maka salah satu pihak itu boleh menghentikan perjanjian qiraat tersebut apabila dirasa merugikan salah satu pihak. Dari pembagian hasil misalnya tidak adil, misalnya boleh dibatalkan. Ya, jadi tergantung perjanjian di awal. Kalau batasan waktu itu jelas tidak ada. Ya, sepanjang menguntungkan kedua belah pihak, nah itu masih boleh dilakukan qiraat. Tapi kalau ada salah satu pihak yang dirugikan, nah maka yang memberi modal itu boleh membatalkan atau menarik kembali modal yang dia berikan. Nah, seperti itu, paham ya? Ada lagi? Yang lain, jangan. Belajar berbicara, belajar bertanya. Bagus. Ya, belajar berani berbicara di hadapan orang lain. Ada yang lain? Sebelum kita simpulkan, ada? Ada? Silakan. Cukup? Baik, kita simpulkan ya sebelum nanti kita evaluasi. Nah, kita simpulkan yang pertama adalah pengertian qiraat. Berarti dari hasil ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian qiraat itu adalah apa? Pengertian qiraat itu adalah apa? Bentuk kerjasama antara orang yang mempunyai modal dengan
Kemudian hukum qiraah apa hukumnya? Mubah. Mubah itu boleh, dibolehkan. Ya, dibolehkan sepanjang tidak ada pihak yang dirugikan. Dalilnya adalah tadi, ya, yaitu hadis Rasulullah yang artinya Allah itu akan mempermudah urusan seseorang ketika orang tersebut mempermudah urusan orang lain. Kemudian selanjutnya rukun qiraah ada berapa? Nah, yang pertama modal usaha, memberi modal, bekerja, jenis pekerjaan. Nah, ya, itu rukun-rukun yang harus tercapai ketika ada yang melakukan transaksi. Kemudian syarat sekarang syarat qiraah apa saja? Dewasa, ya, sama-sama rela, kemudian modal harus diketahui secara jelas, kemudian baik, jenis pekerjaan pun harus diketahui. Jadi dari mulai modal, jenis pekerjaannya harus diketahui. Yang paling utama adalah adanya peluang untuk menghasilkan hasil nantinya. Kalau tidak ada peluang itu boleh dibatalkan. Ya, kemudian yang terakhir adalah manfaat qiraah apa saja? Yang pertama tentunya menolong sesama manusia. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Ya, yang kedua, baik, yang ketiga, ya, yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Yang kelima, nah, memberikan pertolongan. Ini yang paling utama, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun kita oleh Allah diperintahkan, oleh Rasulullah diperintahkan juga untuk saling menolong antara sesama manusia. Baik, itu untuk pembahasan materinya, ya. Apakah cukup? Ya, tadi pertanyaan sudah banyak, sudah bagus. Sekarang di akhir, ya, ada tes evaluasi di sini. Silakan kalian isi tes tersebut. Jangan lupa diberi nama, ya. Silakan diisi evaluasinya. Ini hanya 5 nomor saja. Diberi nama. Jadi langsung dikerjakan. Kalau ada yang salah boleh diingatkan. Beri waktu 5 menit, ya, untuk mengerjakan. Beri namanya. Nama, kemudian di evaluasi sudah, ya, kita akhiri saja. Untuk nanti tugas pada pertemuan selanjutnya, perhatikan sini.
yaitu silakan kalian cari informasi dari media. Media itu bisa lewat internet atau buku sumber yang lain, hal-hal yang berkaitan dengan riba. Ya, ini materi yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi saat kita nanti membahas, kalian sudah punya dasar. Dimulai dari pengertian riba apa, kemudian dasar hukum, macam-macam riba dan lain-lain. Itu tugas untuk selama 1 minggu untuk pertemuan yang akan datang. Ya, paham ya? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, sehingga kita bisa terus melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ditutup, silakan berdoa terlebih dahulu sebelum dia mengakhiri pelajaran. Oleh ketua kelas, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, silakan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam